Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabi. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu Shiratal Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kitanya bamandum, sehingga bak malam berbahagianya kadapat kita yang berhadir barma Allah yang sangat mulianya dalam rangka kitanya adakan pengkajian tauhid tasawuf beserta zikir ratib seribu. Salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan sahabat sekalian, pada tabi'in, tabi'in, dan kepada seluruh ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin yang kitanya pun mulia dan dimuliakan Allah, abiyah yang bersama beserta keluarga, pada wali Nanggro dan kepada Abu Gedanya, Abu Syukri Daud, dan kepada Abu Kamarud dan seluruh dewan-dewan guru MPTTI, baik yang berhadir ataupun yang tidak berhadir. Dan teristimewa kepada seluruh hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang berhadir bak malam yang semua berbahagianya. Baiklah, mari kitanya coba malamnya kitanya belajar untuk sedikit memahami tentang sebuah makalah daripada Abiyah yang berjudul Bismillahirrahmanirrahim, perjalanan kehidupan sehari-hari bagi orang yang bertauhid tasawuf. Bagaimana cara katanya orang yang kamu tauhid tasawuf di dalam mengarungi kehidupan di dalam dunianya, baik dengan keluarga, dengan masyarakat, baik di dalam beribadah dan berubudiyah. Nyokunya dalam makalahnya dijelaskan bagi katanya mamandum supaya terarah kehidupan danya orang mentauhid tasawuf di dalam dunia. Kita berkeyakinan bahwa kejadian-kejadian yang terjadi itu semua telah diatur oleh Allah pada azal sebelum Allah menciptakan alam dan kita semua. Yang pertama, wajib bagi kitanya meyakini bahwa apapun yang terjadi, baik yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan lagi akan terjadi, itu semua tidak akan terjadi kalau tidak ditentukan oleh Allah pada azali. Pementang yang terjadi, baik kitanya malamnya berhadir, nya adalah sesuatu ketentuan Allah. Hal lebih hang kurang padondro kitanya malamnya kali ketentukan oleh Allah pada hakikatnya. Maka jika orang yang bertauhid tasawuf baik terpengaruh dengan situasi, kondisi dan keadaan, hadapkanlah hati kepada Allah. Karena pementang yang naurnya hana yang terjadi menyahana hana ready. Yang kamu tulis deh nyoku yang terjadi no. Nyo yang lahirnya nyo tanda ready. Hana idraino menyahana ide. Nyampat dapudu ilmenan. Kita nyo hadapkan hati tanyo. Baik yang telah terjadi dan yang sedang terjadi dan lagi akan terjadi, tidak akan terjadi kalau tidak ada ketentuan Allah pada azali. Yang kunci pertama bagi kitanya orang bertauhid tasawuf yang harus kitanya memahami, mengamalkan dan menetapkan di dalam kehidupan dia. Itu yang pertama.
Makanya kita tidak boleh ragu dan berkeyakinan pada adal, yaitu ada Allah. Tidak ada kita dan alam semesta. Kalau pada adali hana katanya, jana cimahan Allah. Maka katanya hana peragu katanya kepada Allah. Itu pondasi pertama di dalam katanya beragama. Harus katanya tetapkan keyakinan tanya kepada Allah, bahwa segala sesuatu telah Allah tentukan pada azal. Tidak akan terjadi sesuatu yang terjadi kalau bukan daripada ketentuan ilahi. Makanya kita hanya dituntut untuk berpegang dengan hukum yang telah ditentukan Allah. Maka jika katanya hana pula panjang fikir, hana lepah fikir pakri muno pakri meli. Pakan karena katanya kan urun pegak kri. Tanya urun tun kri. Yang pegak kri Allah. Makanya hana perlu katanya memperpanjang pikiran tanya terhadap sesuatu baik pada diri tanya dan kepada selain diri katanya. Karena hana berbekas pemikiran, perbuatan, perkataan tanya pada hakikatnya tidak bisa berubah. Sesuatu ketentuan yang Allah tentukan. Melakukan dan menjauhi yang bertentangan dengan hukum, berakhlak, beriman dan bermakrifat. Itu pada hakikat ketentuan daripada Allah. Hanya melakukan perintah dan menjauhkan larangan itu semata-mata karunia pemberian Allah dengan kehendak dan daya upaya daripada Allah. Umpama adanya truk kena malamnya karena kehendak semata-mata daripada Allah. Dan kalau bukan dengan daya upaya Allah, sungguh katanya hantruk dah jak kena. Sehingga katanya tidak boleh sombong dengan katanya jak kena, jak meratib, jak lenga kajian tauhid tasawuf. Bahkan karena ketentuan. Orang lain juga di dalam ketentuan Allah. Orang lain jak lain dengan kehendaknya, juga dengan daya upayanya. Sehingga bersihlah hati katanya daripada ujub, ria dan takabur di dalam mengamalkan dan menjauhkan perintah dan larangan Allah. Itu kajian tauhid tasawuf. Itu yang perlu katanya tetapkan katanya selaku orang beriman yang telah mengikuti ajaran tauhid tasawuf. Jadi pementang yang nampak katanya amal tanya, makrifat tanya, akhlak tanya, katanya harus memandang dengan hati katanya yang adalah sesuatu ketentuan pemberian Allah semata-mata, bukan dengan kemauan dan daya upaya tanya. Kita tidak boleh berlama-lama untuk memikirkan kehidupan diri kita dan masyarakat yang ada di sekeliling kita. Kan hanggebi fikir, hanggebi berlama-lama memikirkan tentang kehidupan tanya. Cuma sekedar melintas dalam pikiran tanya, terlintas dalam pikirannya mengenai kehidupan tanya. Setelah terlintas dalam kehidupan, dalam pemikiran tanya mengenai kehidupan makan minum tanya, baik keluarga dan masyarakat, lalu katanya kembalikan kepada Allah. Baik menyangkut kepada pemikiran tanya, tinggal habis wate bak fikir. Kan hanggebi fikir, hanggebi berlama-lama memikirkan tentang kehidupan diri dan keluarga dan masyarakat. Pakan je kemenan. Nah. Karena tidak ada yang memberi bekas ataupun perubahan kecuali Allah. Kan dengan fikir katanya bisa berubah. Kan dengan perbuatan tanya bisa berubah. Kan dengan kemauan tanya bisa berubah. Karena perubahan itu adalah mutlak semata-mata karena Allah. Kalau Allah tidak berubah, tidak merubah sesuatu, maka tidak akan berubah sesuatu. Walaupun sepakat seluruh manusia untuk merubah sesuatu, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Itu ketentuan Allah. Hana tegah sesuatu yang kagak tegah oleh Allah. Dan hana dapat memberi sesuatu yang memberi oleh Allah. Tidak dapat menegah pemberian sesuatu yang Allah berikan sesuatu itu. Karena itu hak mutlak daripada Allah Subhanahu wa taala.
Maka jihang gebi payang-payang pikir yang kenyan mana ji. Karena gedanyonyo hana daya upaya, la haula wala quwata illa billah. Itulah ajaran tauhid tasawuf untuk membersihkan hati kemauan danyo kepada selain Allah, supaya kuat keimanan keyakinan danyo 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'rifat itu diutamakan sebelum kita melatih diri dengan syariat. Awaluddin ma'rifatullah. Sebenarnya tengah goh danyo melakukan sembahyang, puasa, perintah Allah, harus danyo melatih ma'rifatnya lagi pegah benar. Sehingga danyo di dalam melakukan perintah dan menjauhkan larangan benar-benar karena Allah. Karena danyo telah bermakrifat kepada Allah. Kadar lambat sebenarnya katanya belajar ilmu ma'rifat katelan. Awal ma'rifat ile baru syariat. Bak kuat keyakinan keimanan danyo merasa dekat danyo kepada Allah, baru danyo lakukan perintah dan menjauhkan larangan itu ikhlas semata-mata karena Allah. Sesuai dengan nama yang ada di Manasah Tengah, karena dari Allah menjadi apa yang terjadi. Karena hana yang terjadi sesuatu yang lain datang daripada yang lain kecuali datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka perubahan-perubahan itu adalah datang dari takdir azali dan tasrif ilahi. Memang ketentuan ini pementang perubahan-perubahan yang katanya alami orangnya, yang katanya rasakan, baik lagi ada pegah benar yang telah terjadi dan sedang terjadi dan lagi akan terjadi, itu semua adalah takdir pada azali. Hal lebih hangkurung mengenai langkah kehidupan danyo, rezeki danyo, pertemuan danyo, maut danyo, itu sesuatu yang telah Allah tentukan. Tidak perlu danyo untuk meragukan tentang perkara-perkara mengenai kehidupan danyo. Karena kalau naik di mandum, ya naik di hana ino. Yang naik no tanda ada ide. Ada hana pula pegak kri dan kan urun pegak kri dan urun tun kri. Bagi ban yang ngepekri oleh Allah tunjuk. Mana ji dan dalam kehidupannya kita telusuri juga dengan sesuatu pun yang kagiju oleh Allah. Yang inti daripada kehidupannya adalah tiada lain untuk yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perkembangan dewasa ini mereka lalai ataupun sibuk mengagung-agungkan partai-partai dan caleg-caleg mereka dalam menghadapi pemilu tanggal 14 Februari 2020. Itu jelas. Hana partai yang hana mengagung-agungkan diri. Mandum pegah roh hayu, pegah roh hebat, pegah roh mandum roh yang hayu, yang pah, yang lain hana pah. Manalah kira-kira. Mereka menangkan politik. Tujuan pun untuk menarik masyarakat, umat kepada diri masing-masing. Nyocip mandum sibuk rata tago mengenai caleg tentang pemilu tanggal 14 Februari itu. Maka yang perlu pegah perkara orangnya bak gedanyo khusus ji kepada diharapkan kepada Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia ataupun MPTTI tidak boleh turut campur. Hang beri turut yang hang beri gimana? Turut campur. Turut je baik campur. Turut boleh, campur jangan. Makna turut apa? Menuruti kemauan di dalam pemilunya. Kalau nak pimpinan yang mengarahkan danyo, turuti saja bagaimana arahan daripada pimpinan danyo. Tapi jangan campur. Baik kena yang semikir lah mendih bujuk peng, lah mendih benar yang campur. Turuti mentau. Tidak boleh turut campur, turut boleh campur jangan. Yang harapkan khusus bak katanya oleh orang yang ikut dengan Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf. Yang untuk memahami makalah, jangan turut campur. Baik sampai hana tajak haji. Kemana jangan turut campur? Baik ikut. Kemana? Baik campur. Baik melawak. Pakan hang bi campur tanya. Turut boleh campur jangan.
sebab dapat mengurangi dan menjelekkan agama yang kita sandang yang telah menjadi harga mati bagi kita. Tujuan dan nyodaja MPDT untuk memperbaiki, untuk menyempurnakan agama pada diri kita. Karena kita adalah menjadikan agama itu harga mati. Maka sebelum agama sempurna dan kokoh pada diri kita, baiklah kita campur mengenai politik dan berbagai macam urusan-urusan dunia. Karena takut mengganggu dan merusakkan agama pada diri dia. Karena dia belum kuat. Maka dalam kita memilih pimpinan ataupun imam, ataupun presiden, mentong yang kita wakili, kita ikuti saja bagaimana petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So yang akan kita jadikan pimpinan dan ikutan, sebagaimana dipegah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yatawallallah wa rasulahu walladzina amanu inna hizballahi humul ghalibun. So yang jadikan Allah, so yang jadikan imam, ikutan Allah dan Rasul dan orang-orang yang beriman, maka tentara-tentara Allah akan membantu. So yang kita jadikan Allah, Rasul dan orang yang beriman. Beriman bagaimana? Baik iman syariatnya, iman tarekat, iman hakikat. Orang-orang yang telah bermakrifat, mapat tajak mita orangnya. Imam yang laginya. Tapi pimpinan danyo, tempat ikutan danyo. Bunyanyan hana dah jadikan ke urung-urung yang yang saja dengan urung yang telah mencapai iman yang sempurna. Maka urung yang itu yang akan kita pilih, yang akan kita jadikan sebagai pemimpin perwakilan danyo, baik di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi ataupun RI gitu. Hana umpama urung yang laginya minta urung yang to kepada urung yang kana menan, yang kenyan urung yang akan kedanyo jadikan pimpinan danyo. Menan lah kira-kira. Jadi khusus Abuya harapkan mbak kedanyo selaku pengikut majelis pengajian tauhid tasawuf, jangan turut campur. Turut boleh, campur jangan. Bahkan relah agama, dengan dapat agama danyo mbak drole, supaya terbina agamanya dalam keluarga dan masyarakat danyo. Barang tengah dapat goh kuat lah. Maka dari itu kepada semua anggota MPTTI harus dapat memahami. Nyampu yang pegah benar harus kita pahami. Setelah kita memahami, lalu mengamalkannya. Bagaimana cara mengamalkannya? Dengan jalan menetapkan sebagaimana yang tersebut. Dia perkara yang harus kita pahami. Memahami, mengamalkan, dan menetapkan. Supaya dalam kehidupan danyo, bak selalu hadap hati danyo kepada Allah. Supaya danyo dapat pulang segala urusannya kepada Allah. Karena hanya berbekas segala sesuatu selain daripada Allah. Maka itulah makalah yang gedanyo melatih-latih untuk memahami sedikit kepada gedanyo. Mudah-mudahan dapat memperbaiki, menguatkan, menyempurnakan keimanan dan ketakwaan danyo kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hanya sekian dan demikian sedikit pembahasan syarahan makalah malamnya. Lebih dan kurang dan dua lagi maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.